Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Khalidah Zainurjana dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Masyarakat. Untuk kali ini, izinkan aku untuk berbagi sedikit kisah atau pengalaman aku selama sekolah daring. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang udah merasakan gimana rasanya sekolah daring, kejenuhannya, kepenatannya, bosennya gitu ya, dan lain sebagainya. Dan di sini aku akan berbagi tentang kisah aku. Oke, untuk sekolah daring ini masih ingat banget ketika kepala sekolah dulu ngumumin bahwasannya kita akan libur selama 2 pekan. Ya, 2 pekan. Selama 2 pekan, awalnya itu bilangnya cuma 2 pekan, tapi ternyata malah panjang lagi, diperpanjang lagi, panjang lagi, sampai akhirnya 2 tahun, dan akhirnya sampai lulus. Ya, itu dia ya, rencana Allah, kejutan yang Allah kasih itu selalu di luar ekspektasi kita. Dan Allah Maha Kuasa atas itu semua. Bisa banget gitu ya, apa yang gak ada dan gak pernah terpikirkan, tapi terjadi gitu. Dan begitupun sekolah daring yang aku alami dan mungkin teman-teman juga alami itu. Dan dengan berbagai kejenuhan kepenatannya itu, dengan setumpuk tugas yang selalu numpuk gitu ya. Dulu pertama kali sekolah daring itu numpuk banget tugas, dari pelajaran umum, pelajaran agama, dua-duanya semuanya banyak banget tugasnya itu. Dan itu bikin stres banget. Pasti teman-teman juga ngerasain gitu ya, kalau misalnya pernah mengalami itu gitu ya, ada di posisi sebagai pelajar di masa COVID ini. Dan gak enak gitu ya, maksudnya ketika orang-orang menyatakan kita sebagai lulusan COVID lah, enak gini gitu, tapi di sisi lain mereka pun yang berkata demikian itu mungkin gak merasakan gimana jenuhnya gitu ya, kita ngerjain tugasnya yang banyak dan lain sebagainya ya. Jadi ya suka dukanya kita sendiri yang tahu, yang pernah merasakan menjadi mahasiswa daring gitu ya, atau pelajar daring. Nah, dari pengalaman yang panjang itu, sedikit berbagi kisah ketika aku drop, ketika aku stres gitu, bingung capek, lelah, males gitu ya sama semuanya, sama tugas-tugas yang numpuk itu. Akhirnya yang aku lakukan refreshing, healing, dan teman-teman pun pasti punya healing dan refreshingnya sendiri-sendiri kan ya. Kalau versi aku sendiri itu biasanya nonton, kalau enggak ya nonton YouTube gitu ya, channel favorit aku, atau enggak drakor, drama gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi pokoknya yang bikin aku tuh terdistract gitu, tugas-tugas sama dan lain sebagainya, yang bikin aku ya nyantai dulu gitu sama semua tugas-tugas dan amanah yang aku pegang. Jadi sejenak untuk refreshing itu biasanya selain nonton itu biasanya nugas, kalau nggak ya nugasnya itu sambil demus gitu ya, dengerin musik. Terus juga akhir-akhir ini mungkin masak gitu, karena ngekos kan ya, jadi terkadang masak itu jadi healing juga gitu ya. Nah, kemudian ketika akhir-akhir ini merasakan dropnya itu, merasakan stresnya itu, aku ngambil jatah healingnya, jatah refreshing aku. Dan kali itu aku nonton Junarisa. Mungkin teman-teman juga gak asing sama Junarisa. Dan itu adalah salah satu channel yang sering aku tonton. Kenapa? Karena ya seneng banget gitu, maksudnya selalu sukses bikin aku ketawa gitu dari Junarisa itu. Terus juga banyak banget hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil melalui cerita-cerita mereka gitu, cerita-cerita yang mereka angkat melalui ya mediasinya dengan dengan makhluk-makhluk yang tak kesat mata, yang mungkin entah ya teman-teman percaya atau enggak dengan konten Junarisa atau konten-konten mistik lainnya gitu. Tapi kalau aku sendiri ke channel ini ya pokoknya ambil yang positifnya aja gitu ya. Selama kita bisa ngambil hal yang baik ya kenapa enggak gitu. Dan ketika aku ngedown itu, aku nonton episode yang menceritakan tentang mahasiswa yang dia itu ternyata ya ketika masuk dan mediasi dengan salah satu personil dari Junarisa itu, dia mediasi dan menceritakan kisahnya yang meninggal sebelum diwisuda. Jadi udah
udah mau ke beberapa hari untuk wisuda, tapi Allah udah cabut gitu ya nyawanya, dan dia tidak berkesempatan untuk merasakan gimana rasanya wisuda, gimana rasanya udah selesai gitu ya, benar-benar tuntas menjadi seorang mahasiswanya, itu semuanya udah tuntas gitu ya, tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Tapi qadarullahnya Allah cabut sebelum wisuda gitu. Jadi sebelum wisuda udah Allah ambil nyawanya, dia nggak merasakan itu semua. Dan dia cerita gitu ke tetehnya, ke AA-nya, teh A, aku tuh udah harusnya tuh wisuda dulu gitu. Kenapa nggak wisuda dulu baru aku tuh diambil gitu nyawanya? Kenapa harus sebelum wisuda gitu? Aku harusnya itu kayak temen-temen pakai toga gitu ya, dan lain sebagainya. Kebayangkan ya teman-teman, jadi mahasiswa itu sangat capek banget gitu kan ya, banyak tugasnya, banyak proses yang kita lalui yang begitu panjang. Tapi ternyata ketika ingin secara formal dinyatakan kita lulus gitu ya, lulus jadi seorang mahasiswa berhasil gitu ya, tapi Allah gak ngizinin itu gitu, Allah gak ngizinin itu ya. Dan ini menjadi tamparan yang besar gitu buat aku sendiri ketika aku yang ngedown itu, mendengar kisah teteh itu gitu ya, menceritakan kisahnya yang ternyata tidak berkesempatan untuk merasakan wisuda. Benar-benar tertampar karena yang menyadarkan gitu bahwasanya nggak semua orang bisa berkesempatan dan merasakan saat ini juga gitu di posisi kita. Kita juga tahu ya bahwasanya jadi mahasiswa itu nggak semua orang bisa jadi mahasiswa gitu kan. Jadi kita itu orang-orang yang terpilih, yang Allah pilih menjadi bagian dari mahasiswa, dan itu sebuah kenikmatan gitu. Terlebih terlepas dari semua semua susah sedihnya gitu ya, senangnya dan lain sebagainya, tapi itu adalah kesempatan yang Allah kasih buat kita. Dan itu tertampar banget gitu. Aku yang menghindari dulu tugas-tugas, ngerasa jenuh dan ngerasa ini tuh sulit banget buat aku gitu ya, tapi ternyata ya di sisi lain aku pun harus mensyukuri rasa sulit itu, karena gak semua orang merasakan itu, gak semua orang gak semua orang tercapai gitu keinginan untuk menjadi mahasiswa, gak semua orang berkesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, gak semua orang dikasih waktu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kita gak tahu waktu yang Allah kasih itu sampai kapan, kita gak tahu Allah kasih waktu buat kita itu apakah sampai lulus nanti, apakah sampai menikah, apakah sampai kapan gitu, kita nggak tahu. Maka dari itu, dari situ juga ini bukan waktunya untuk malas-malasan, enggak ya. Dari sana aku ya jadi terbangkitkan dan langsung ingat juga gitu sama salah satu kisah dari seseorang yang koma gitu. Kebetulan itu pertama kalinya Junarisa ketemu sama orang yang koma, dan orang yang koma itu ya menceritakan juga gitu ya, aku sebenarnya tuh aku tuh masih hidup gitu, aku tuh masih ada, masih terbaring gitu ya di rumah sakit, dan orang tua aku lihat mereka nangis, aku lihat mereka masih ngaji gitu ya, ngaji buat aku, ngedoain buat aku gitu, masih ngelihat keluarganya, tapi aku tuh gak bisa apa-apa, aku gak bisa masuk ke jasad aku, ke tubuh aku gak bisa teriak-teriak gitu ya, ini aku loh, ini aku gitu ke orang-orang di sekitar, tapi aku bisa ngelihat mereka, tapi aku gak bisa ngapa-ngapain. Kebayang gak sih teman-teman kalau misalnya teman-teman ada di posisi itu, aku berada di posisi itu, di posisi dimana kita gak bisa ngapa-ngapain, padahal kita ada di sana, tapi ya gak bisa apa-apa gitu. Sedangkan aku sendiri yang saat itu pada kali itu ya sehat gitu ya, sehat, terus meskipun sakit juga nggak terlalu sakit yang gimana gitu ya, tapi aku nggak menunaikan tugas-tugas yang harusnya aku selesaikan gitu. Jadi di sisi lain ada orang yang Allah cabut waktunya, tapi dia ketika udah dicabut waktunya, kesempatan untuk melakukan berbagai hal, amanahnya dan tugas-tugasnya, dia menyesali hal tersebut gitu. Tapi orang yang
masih dikasih waktu, masih dikasih kesempatan sama Allah, tapi dia nggak memanfaatkan waktunya dengan baik. Dan yang menjadi teringat gitu ya, di suatu kajian Ustadz Adi itu sempat menyampaikan bahwasannya kehidupan itu sama dengan persamaan matematika. Ketika A sama dengan B sama dengan C, maka hidup pun sama. Hidup itu sama dengan ujian, sama dengan surga. Jadi untuk mencapai surga itu nggak akan pernah bisa tersampaikan kecuali dengan kita melewati ujian-ujian yang Allah berikan. Karena dunia ini tempat kita diuji, justru emang ini tempatnya gitu. Nggak usah heran, nggak usah gimana-gimana. Dan bukan kita doang gitu yang merasakan dan melewati ujian ini. Semua orang juga pasti merasakannya, pasti melaluinya gitu. Karena memang tempatnya di dunia gitu. Dan gak bisa kayak persamaan matematika yang bisa dibulak-balik gitu ya, bisa jadi C sama dengan D sama dengan A, gak bisa kayak gitu. Kalau hidup itu memang alurnya Allah ciptakan seperti itu, hidup sama dengan ujian sama dengan surga. Jadi gak mungkin kita bisa masuk surga sebelum kita melewati ujian-ujian yang Allah berikan. Nah, dari perjalanan panjang refreshingnya aku itu, dan ada proses gitu untuk mencari hikmah dari kisah teteh-teteh tadi yang gak berkesempatan untuk wisuda, juga yang koma tadi gitu. Dan aku teringat sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah menasihati seseorang bahwasannya akan ada 5 perkara sebelum 5 perkara, dan Rasul itu mengingatkan gitu bahwasannya manfaatkanlah ke 5 perkara itu gitu, sebelum tiba 5 perkara setelahnya. Apa aja? Yang pertama, masa muda sebelum masa tua. Waktu muda kita sebelum datang waktu tuanya kita. Terus waktu sehatnya kita sebelum datang waktu sakitnya kita. Kemudian masa kaya sebelum masa fakir. Yang keempat, masa luang sebelum datang masa sibuk. Kemudian yang terakhir, hidup sebelum mati. Dan itu merupakan keniscayaan dalam hidup. Itu merupakan siklus dalam hidup yang gak bisa kita hindari gitu, siklusnya. Meskipun gak semua orang gitu bisa ada di tahap dan merasakan gimana rasanya menjadi orang yang udah tua gitu ya, berumur panjang gitu. Gak semuanya bisa merasakan, tapi itu semua terjadi dalam hidup kita. Dalam dunia ini pasti ada orang yang merasakan muda dan merasakan tua gitu, pasti ada. Dan dari hadis itu mengingatkan bahwasannya ya pada hakikatnya kita akan kembali lagi kepada Sang Khalik gitu kan. Pada hakikatnya kita akan kembali kepada Tuhan kita semua. Dan pada sejatinya kehidupan kita di dunia ini itu hanya sementara, sangat singkat sekali. Bahkan dari suatu kajian yang pernah saya ikuti, itu pernah ada suatu ustadz gitu ya yang menganalogikan kehidupan bagaikan seseorang yang masuk ke WC dan keluar lagi gitu. Sesingkat itu, sesingkat dan secepat itu kehidupan di dunia itu. Jadi kan gak ada ya manusia atau ya kita-kita yang diem di kamar mandi sampai bertahun-tahun, gak ada kan. Jadi sesingkat itu sebetulnya jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat nanti. Maka ya tadi tujuan kita gitu di kehidupan kekal nanti. Maka dari itu kita harus mempersiapkan sebelum waktu yang Allah kasih, kesempatan yang Allah kasih itu Allah ambil gitu, sebelum kesempatan kita itu habis. Sebagaimana dalam Al-Quran, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, bahwasanya Allah itu mengingatkan kita gitu ya, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi kita itu harus merenungkan gitu, apa yang udah kita perbuat dan gimana nih buat besok tuh kita harus gimana, apa yang harus kita lakukan untuk besok. Esok ini itu adalah akhirat. Jadi tujuan kita itu sebetulnya akhirat gitu. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini itu wujud presentasi dari persiapan yang kita lakukan untuk menuju akhirat itu sendiri. Persiapannya ya tergantung kita, apakah dengan kebaikan-kebaikan untuk menuju surga, atau persiapan dengan segala keburukan-keburukan untuk
menuju neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka pertanyaannya adalah, apakah selama ini segala perbuatan kita, apapun kegiatan kita itu sudah diniatkan untuk ibadah atau lillah, ataukah hanya sebatas menyelesaikan urusan dunia semata? Karena ada sebuah hadis juga ya, innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niat kita. Kalau niat kita untuk ibadah, ya insya Allah itu pun akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah juga gitu. Maka tadi, apakah pekerjaan kita, belajarnya kita, main-mainnya kita, terus juga jalan-jalannya kita, semuanya itu kita niatkan untuk ibadah, untuk berdakwah, atau malah hanya menyelesaikan urusan dunia semata? Dan sungguh ketika kita belum meluruskan niat kita lillah, itu kata Ustadz Adi, itu kita lagi terjebak dan tertipu daya oleh muslihatnya dunia. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita bisa cepat bangkit dan bisa segera berubah itu semua, dan kita bisa sama-sama gitu memperbaikinya, mulai sedikit-sedikit, mulai dari sekarang, mulai dari hari ini. Amin. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa aku ceritakan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.